Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta. Dialah yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu kasih sayang di dunia Ar-Rahman dan memiliki kasih sayang di akhirat Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin, dialah raja atau pemilik di hari pembalasan nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada dialah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah Allah, nasta'in, kami meminta pertolongan. Dialah yang selalu mengabulkan segala sesuatu permintaan kita, baik permintaan di dunia maupun permintaan di akhirat. Maka para hadirin jamaah salat subuh yang saya hormati dan saya cintakan, konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini saya sedikit mengulas bahwa kajian kemarin Al-Ustadz Ajat ya sudah merincikan surat Al-Fatihah. Namun saya tambahkan di sini konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa kita meminta itu harusnya meminta dulu, doa dulu, atau beribadah. Beribadah dulu baru meminta. Seperti yang di ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah dulu, kita menyembah Allah dulu, baru kita meminta. Terserah mintanya, mau meminta enak di dunia atau meminta enak di akhirat, atau kedua-duanya, enak di dunia maupun di akhirat. Maka apapun hajat kita, ya kita melakukan ibadah dulu. Termasuk juga ketika kita minta kekayaan, ya maka kita kerja termasuk juga ibadah. Salawat beriringkan salam marilah kita tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dengan para nabi dan rasul, termasuk kepada kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kultum hari ini saya bawakan hadis masih dari Sayyidina Umar, hadis kedua dari hadis Arba'in. Ini permintaan katanya, lanjutin aja katanya hadisnya. Insyaallah kita bareng-bareng mendengarkan dan juga mengkaji lah ya. Hadis yang kedua yaitu tentang Islam, iman dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga, qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Qala, berkata Sayyidina Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Sayyidina Umar beserta Rasulullah sedang duduk-duduk, ini lagi duduk-duduk bersama Rasulullah atau di sisi Rasulullah, zata yaumin, pada suatu hari,
Ittala alaina rajulun syadidus bayadis siyabi syadidu sawadis syari. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki syadidu bayadis siyabi, sangat putih bajunya, bersih katanya. Jadi lagi duduk-duduk Umar dan Rasul duduk-duduk, kemudian tiba-tiba datang seseorang laki-laki yang memakai baju putih dan bersih. Kemudian syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya pun sangat hitam, artinya kelihatan masih muda, enggak ada uban katanya gitu ya. La yura alaihi asarus safari, tidak terlihat pada dirinya si laki-laki ini asarus safari, bekas-bekas tanda-tanda perjalanan jauh. Artinya dia ini datang, kemudian pakaiannya bersih, kemudian rambutnya hitam, karena dikatakan di sini yang namanya dan di sini juga kita lihat ya, kemudian saya lanjut dulu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang tahu ini siapa, kata Umar. Jadi dalam hadis ini bahwa diketahui setiap warganya, ini lagi di Madinah, warganya Sayyidina Umar dan Rasulullah, ini setiap orang mengetahui ini siapa, ini siapa. Ternyata yang laki-laki ini datang masih bersih pakaiannya, kemudian rambutnya hitam. Diartikan bahwa ketika ada orang yang safar, yang datang dari jauh, biasanya itu kan ada bekas-bekas tanda perjalanan jauh ya. Kalau zaman sekarang mah lagi naik motor gitu ya, dari orang jauh, ini kita keciri ya, oh ini orang jauh, ini orang safar gitu ya, kemudian menghadap Rasul gitu ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak diketahui nih siapa nih. Dan Umar pun nggak tahu ini siapa katanya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia duduk di hadapan Rasul. Setelah itu lututnya berhadapan dengan Rasul, duduk di hadapan Rasul, kemudian lututnya berhadapan juga dengan Rasul. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian laki-laki itu sambil duduk, tangannya di atas paha ya, paha, kedua pahanya gitu. Jadi artinya kita berhadapan dengan Rasul langsung begitu. Waqala, kemudian pemuda itu yang datang tadi berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kemudian langsung mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Coba ceritakan, coba jelaskan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Jadi yang dinamakan Islam itu, kata Rasulullah, pertama antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Rasulullah. Berarti kita jelas bahwa Islam itu kita mengakui, bersaksi, berbaiat kepada Allah dan Rasulnya, bahwa Allah itu yang berhak untuk disembah, kemudian Rasulullah ini utusan Allah.
Kemudian setelah itu watuqimas shalah, kemudian setelah bersyahadat kita mengerjakan sholat. Watuqimas shalah. Seperti kajian kemarin, dalilnya bagaimana, Ustaz? Watuqimas shalah. Jadi kita mendirikan sholat. Ketika kita mendirikan sholat, maka kita mendirikan juga, atau seperti bangunan lah ya. Seperti bangunan itu, ketika kita mendirikan sholat, maka bangunan itu akan kokoh. Ketika kita meninggalkannya, maka bangunan itu akan roboh. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Kan gitu ya. Kajian kemarin kan seperti itu. Setelah itu kemudian tiyaz zakah, dan membayar atau mengeluarkan zakat. Ini sejalan dengan ayat Al-Baqarah ya, yang pertama itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiq. Betul ya? Ada yang salah? Hah? Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya betul ya? Wa yu'tuz zakah. Ayat selanjutnya ya. Jadi memang ada bagian dari kita harus dikeluarkan ya, atau dizakatkan. Mohon maaf ya, ini kalau ada mohon diralat kalau salah ya. Waktu tiyaz zakah. Nah, dari poin pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian membayar zakat. Dan di sini juga bisa diartikan bahwa kita ini dari mengerjakan sholat, karena sholat ini yaitu hubungannya dengan Allah, hablum minallah, maka kita juga jangan sekedar hablum minallahnya saja, melainkan juga hablum minan nasnya juga, yaitu kita peduli kepada orang lain, kepada orang-orang yang lemah, yang membutuhkan. Maka sebagian harta kita ya kita keluarkan untuk zakat. Maka kemudian ada konsep yang lain, ada sedekah ya, seperti itu ya. Dan ini pengertiannya bahwa zakat di sini yaitu zakat di bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah ya. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan mengerjakan atau melaksanakan ibadah haji jika dia memiliki kemampuan. Ya, kemampuan fisiknya dan juga kemampuan hartanya. Maka inilah yang disebut dengan Islam. Maka ada yang mengibaratkan, katanya ya, Islam itu seperti tangan kita nih, jari kita ada 5, katanya begitu ya. Ketika kita memegang sesuatu, ini saya ini aja ya, mengibaratkan, mengikuti ibaratnya secara logikanya seperti itu, katanya 5 ini Islam ini. Ketika enggak haji ya masih bisa megang, katanya begitu. Kalau zakatnya hilang atau dikerjakan masih dipegang. Ketika puasanya enggak dilaksanakan masih kepegang juga. Ini ada syahadat, ada sholat. Tapi ketika kita sholatnya hilang, ya berarti ya jatuh. Artinya runtuh semua Islamnya. Gitu. Ini walau alam benar apa enggak, apa namanya ibaratnya. Tapi memang secara logika seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kata Umar, wa qala shadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian kata si pemuda tadi, laki-laki tadi, shadaqta, benar kamu Muhammad. Nah, kemudian kata Umar, fa'ajibna, maka saya heran kepada pemuda tadi. Dia nanya, dia juga yang membenarkan. Kan gitu ya.
Jadi seperti apa namanya? Seperti mengetes gitu ya. Kok heran kan? Dia menanya kepada Rasulullah tapi dia juga membenarkannya. Setelah itu qala fa akhbirni 'anil Islam. Kemudian pemuda itu tadi bertanya juga kepada Rasulullah, fa akhbirni 'anil iman. Maka ceritakan, maka jelaskan kepada saya tentang iman. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi yang dinamakan iman itu yaitu beriman kepada Allah, wa malaikatihi beriman juga kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi berimannya kepada kitab-kitabnya Allah, kemudian wa rusulihi dan para rasulnya Allah, kemudian wal yaumil akhiri dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi dan beriman juga kepada ketentuan Allah baik itu baik ataupun buruk. Itu yang dinamakan kata Rasulullah iman. Qala sadaqta, kemudian pemuda itu juga membenarkan lagi, betul kamu ya Muhammad. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian pemuda tadi juga bertanya tentang ihsan. Ceritakan kepada saya apa itu ihsan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka yarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa yang namanya ihsan itu yaitu kalian atau kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Ketika kita tidak bisa membayangkan atau tidak bisa menggambarkan Allah itu kita melihat Allah, maka ingat dan tanamkan pada diri bahwa kita ibadah itu Allah melihat kita. Nah, ini suatu gambaran, suatu prinsip ketika kita mengerjakan ibadah, termasuk juga muamalah yang lainnya, bekerja, kemudian jual beli. Kita ini artinya kita diawasi dengan Allah. Ketika kita sudah merasakan dan sudah mengingat itu, maka kita sudah termasuk ihsan. Jadi beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi ketika kita tidak mampu, maka ingat bahwa Allah itu mengawasi kita. Kemudian qala fa akhbirni 'anis saah. Kemudian pemuda itu bertanya juga, fa akhbirni 'anis saah, tentang hari kiamat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya tentang hari kiamat. Artinya di sini Rasulullah pun tidak mengetahui, termasuk juga malaikat juga tidak mengetahui terkait hari kiamat. Maka kita ini kemarin-kemarin ada isu ya, tanggal sekian-sekian hari kiamat terjadi. Bahkan ada yang meramalkan hari kiamat tanggal sekian-sekian. Bohong itu. Ya, jadi tidak ada yang mengetahui, hanya Allah lah yang mengetahui hari kiamat itu apa. Namun di hadis yang lain sudah ada gambaran, sudah ada bocoran bahwa hari kiamat itu terjadi yaitu di hari Jumat. Ya mudah-mudahan bukan Jumat ini ya, mungkin Jumat yang lain dan yang lainnya. Bahaya. Ini kan soalnya hari Jumat ya, Pak atau iya. Jadi itulah tidak perlu mengkhawatirkan tentang hari kiamat. Yang penting kita menyiapkan amal ibadah kita. Setelah itu qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian pemuda itu bertanya juga, fa akhbirni an amaratiha, tentang ciri-cirinya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta lidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal aliyata ri'a asyati yatatawaluna fil bunyani.
Kemudian kata Rasulullah, kalau ditanyakan apa sih ciri-cirinya, beliau menjawab, jika seseorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan tidak berpakaian, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Dari ciri-ciri ini sudah jelas, dan juga Rasulullah diberikan keutamaan juga tentang mengetahui ciri-ciri hari kiamat. Hari kiamat itu tidak tahu kapan terjadi, tetapi Allah dan melalui malaikat Jibrilnya sudah mengetahui, menyampaikan ciri-cirinya. Di hadis yang lain masih panjang, masih banyak ada ciri-ciri terkait hari kiamat. Termasuk juga ya Nabi diutus ke dunia ini pun yaitu termasuk ciri-ciri hari kiamat, hari akhir, seperti itu. Jadi kalau kita melihat dan membaca ini, ada jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan berpakaian, miskin, pengembala domba, kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan, maka kita sudah melihat juga ada di Abu Dhabi katanya ya, daerah sana itu dulu nenek moyangnya itu pengembala domba, miskin orangnya. Ternyata sekarang berlomba-lomba bisa membangun bangunan, bahkan juga bangunan yang luar biasa ya. Yang pertama, yang paling tinggi Abu Dhabi. Apa itu, bangun apa? Iya, tower yang pencakar langit itu luar biasa. Kalau kita melihat ini ya kemungkinan itu ya. Jadi dulu orangnya miskin, pengembala domba, sekarang sudah kaya raya negaranya, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan. Ini juga termasuk tanda-tanda hari kiamat. Sumang tolako falabistu malian. Setelah itu, setelah dijawab mengenai ciri-ciri akhir zaman atau hari kiamat, kemudian si pemuda tadi pergi. Falabistu malian, kata Umar, saya terdiam. Terdiamnya tuh rada lama gitu, melongo. Setelah bertanya itu tiba-tiba pergi aja. Tsumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Kemudian Rasulullah SAW bersabda atau berkata kepada Umar, ya Umar, atadri, apakah kamu tahu manis sa'il, siapa itu yang orang yang bertanya tadi? Qultu, maka kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lamu. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui siapa itu yang tadi, pemuda tadi. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Kata Rasulullah, maka sesungguhnya tadi pemuda tadi Jibrilun, malaikat Jibril, atakum, yang datang kepada kalian ini, kepada kamu, yu'allimakum, mengajarkan kepada kita, dinakum, tentang agama kita. Artinya tadi 3 poin tadi, iman, Islam, ihsan, itu secara pendidikan ya, itu sudah mengajarkan kepada kita poin-poin tertentu. Maka kita ambil hikmah dari hadis tadi. Yang pertama, bahwa melihat dari hadisnya, Rasulullah itu senang berbaur kepada masyarakat atau umatnya. Jadi kita nih disarankan untuk kita semua ya jangan menyendiri lah gitu ya. Kita saling bermasyarakat. Karena ini merupakan juga kebiasaan para nabi dan rasul Allah. Yang kedua dari hadis tadi, kita diajarkan terkait adab bertemu dengan ahli ilmu. Jadi kita ini diajarkan ketika ketemu dengan guru, dengan kiai, atau juga dengan yang memiliki keilmuan, terkhususnya agama, kita harus sopan berpakaiannya, bersih, rapi, kemudian duduknya pun tidak seenaknya. Ya, kita menghormati yang memiliki ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, dari berbagai perspektif atau dari perspektif fikihnya,
bahwa kita ini tidak wajib untuk mengucapkan salam. Ketika datang tuh ya udah duduk aja gitu. Jadi nggak ada mewajibkan untuk salam, karena memang mengucapkan salam itu sunnah ya. Ketika kita mendengarkan salam maka itu wajib. Ini dari pembelajaran dari segi fikihnya. Kemudian yang keempat, menunjukkan bahwa kita ini atau semua orang termasuk Rasul itu pernah bertemu ya, pernah bertemu dengan malaikat. Malaikat bisa menjumpai manusia, khususnya juga para nabi. Dan jika kita juga kalau menyadari ya, seumur hidup pun pasti akan bertemu malaikat, yaitu malaikat pencabut nyawa. Betul nggak? Udah. Makanya luar biasa ya. Makanya mudah-mudahan malaikat yang datang nih ya, nanti nih kita ditanya malaikat dengan pakaian yang rapi, tidak menyeramkan, Pak RW. Ya, datang ya. Kemudian yang kelima, dibolehkan mengambil pelajaran dari sandiwara. Artinya kita tahu tentang ilmu, kemudian ingin mengajarkan kepada orang lain, maka kita bertanya. Seperti Pak Rizky, saya bertanya dong tentang ini. Padahal yang bertanya itu juga sudah mengetahui. Itu dibolehkan. Artinya kalau bahasa kitanya ngetes lah ya, ngetes seseorang tetapi dengan niatan untuk memberikan pelajaran kepada orang lain. Kemudian yang keenam, ajakan agar kita profesional dalam beribadah. Jadi merasakan kehadiran Allah ya, ihsan tadi, menghadirkan kehadiran Allah ketika kita beribadah, termasuk juga untuk pekerjaan duniawi seperti bekerja, berdagang, bertani dan sebagainya. Yang selanjutnya yang ketujuh, keterbatasan pengetahuan makhluk Allah terkait kiamat. Jadi kalau ada prediksi kiamat terjadi hari ini tanggal ini, ya udahlah, ditampis itu hoak, itu hanya bohong belaka. Kemudian yang selanjutnya, kedelapan, tanda-tanda kiamat tidak selalu berupa hal-hal yang buruk-buruk saja, melainkan juga yang baik-baik, seperti datangnya Rasulullah atau diutusnya Rasulullah kepada kita, itu juga termasuk tanda-tanda kiamat. Dan yang terakhir yaitu, ini yang paling hebat nih, ini dalil nih Pak Uda, dalil bahwa menunjukkan manfaat berkumpul bersama orang-orang soleh dan ahli ilmu. Jadi luar biasa, setelah sholat atau sholat ini, kultum ini, kita ngopi-ngopi nih, ini dalilnya nih, ngobras ya kan, ini dalilnya. Jadi kita kumpul, duduk-duduk sambil ngopi, makan gorengan, alhamdulillah hari ini tuh ada uduk. Ini dalilnya bahwa kita bisa kumpul-kumpul, dan kumpulnya pun jangan ngobrol, jangan gibah, melainkan membahas tentang ilmu, tentang muamalah sosial kita sehari-hari, yaitu yang mudah-mudahan bermanfaat ketika kita berbicara seperti ya. Maka ini bapak-bapak yang belum bergabung ngopi ya silahkan ngopi, nanti kita ngobrol ya. Mungkin itu dari saya. Ini hadis yang kedua yang disampaikan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada hilaf dan salah atau perkataan yang tidak tepat, mohon dikoreksi, apalagi ini nanti diupload ya. Jadi mohon maaf. Sekali lagi kita bareng-bareng belajar. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dilancarkan dalam aktivitas kita sehari-hari, diselamatkan, diberkahi, kemudian cita-cita kita, hajat-hajat kita, mudah-mudahan kita dikabulkan pada pagi hari ini. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawil umurana ma'al a'mali salihah wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa minasyarri ba'idana wa qadhi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.